Lumen nomor 11.683, 31 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Keputusan yang Tepat. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan harta yang terpendam ini merupakan bagian pewartaan gereja pada hari ini, berdampingan dengan perumpamaan yang sejajar, yaitu tentang mutiara yang berharga. Dikatakan kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Tentu tidaklah sulit untuk memahami logika berpikir dua orang tersebut. Ada ditemukan harta terpendam di ladang. Untuk menguasainya, maka ia harus membeli ladang yang ada harta terpendamnya itu. Berapapun harganya, ia harus mendapatkannya. Sekalipun harus menjual atau menggadaikan harta yang ada padanya. Sebab dia akan menjadi kaya kalau dapat menguasai harta terpendam itu. Sedangkan pedagang yang menemukan mutiara yang sangat indah itu, ia melakukan hal yang sama untuk mendapat mutiara yang berharga itu. Berapapun harga yang harus dibayarkan, ia berusaha untuk memuaskan hatinya, menguasai mutiara yang indah itu. Saudara-saudari terkasih, apakah sesungguhnya kerajaan sorga itu? Kerajaan sorga itu padanan dari konsep kerajaan Allah. Hanya Matius yang menggunakan istilah kerajaan surga.
karena ia dipengaruhi oleh gaya bahasa para rabi Yahudi. Kerajaan sorga itu bukan mengatakan suatu tempat, melainkan suatu relasi khusus antara Allah dan manusia, teristimewa dengan orang-orang miskin. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu sudah tiba dan hadir di antara bangsa Israel. Justru ketika mereka menjelek-jelekan Yesus dan menolaknya, kerajaan itu sudah ada di antara mereka. Namun, kehadirannya tidak menyolok. Ia seperti benih yang tumbuh secara misterius karena tidak diketahui bagaimana ia berproses dan bertumbuh. Ia seperti harta terpendam yang ditemukan dan seperti mutiara berharga yang dicari pedagang. Orang yang mengetahui keberadaannya akan berusaha sekuat tenaga dan penuh pengorbanan untuk memperolehnya. Kerajaan sorga itu hadir tepat dalam diri Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah bangsanya sendiri. Saudara-saudari terkasih, Matius yang menuliskan Injilnya untuk bangsanya yang akhirnya memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Mesias yang dijanjikan berabad-abad lamanya itu, mengumpamakan mereka dengan orang-orang yang menemukan harta terpendam ataupun mutiara yang berharga. Ketika mereka bertemu dengan Yesus dan ingin mengikuti Dia, mereka harus segera mengambil sikap dan mengambil keputusan yang tepat. Mereka harus rela berkorban untuk melepaskan keterikatannya akan hukum-hukum Taurat dan ajaran para nabi yang sudah baik untuk menggantikan itu semua dengan memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak mudah melepaskan diri dari segala sesuatu yang telah memberikan kemapanan dalam hidup mereka itu. Perhatikan, para pemuka agama Yahudi, yaitu orang-orang Farisi, kaum Saduki, dan ahli-ahli Taurat menolak Yesus yang mereka anggap telah mengacak-acak kemapanan mereka dalam beragama dan mengikuti ajaran para pendahulu mereka, yaitu Musa dan para nabi lainnya. Tidak demikian dengan mereka yang dengan sukarela mengikuti Yesus dan mengorbankan apa saja untuk mendapatkan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Sebab barang siapa percaya kepada Anak Manusia, ia akan beroleh hidup yang kekal. Yesuslah yang mempesona orang-orang yang percaya, seperti orang yang menemukan harta terpendam dan seperti pedagang yang menemukan mutiara yang berharga. Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar ungkapan ini. Kesempatan tidak pernah datang dua kali. Ada kesempatan untuk meraih sukses. Mengapa tidak segera bertindak? Demikian juga ketika seseorang bertemu dengan kekasih hatinya, ia pun memutuskan untuk bahagia dengan calon pasangannya itu. Wanita non-Katolik itu akhirnya menerima lamaran kekasihnya dan memutuskan untuk menjadi Katolik untuk menikah dengan pilihan hatinya itu. Bukan karena kekasihnya itu sudah Katolik,
tetapi dia menyadari kemudian sebelum memutuskan menjadi pengikut Kristus, karena ia berusaha belajar dan akhirnya memutuskan untuk bertobat dari masa lalunya dan memilih Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia tidak hanya mendapatkan pasangan hidupnya, melainkan ia juga memperoleh harta terpendam itu sendiri, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang ditinggalkan gadis itu bukan sesuatu yang buruk dan tidak berharga, tetapi setelah ia menemukan yang lebih baik dan lebih sempurna, ia memutuskan untuk memilih Yesus. Ini keputusan yang tepat. Kita pun harus belajar setia untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesuslah harta terpendam dan mutiara yang berharga yang harus kita perjuangkan selalu. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku bangga dan bahagia memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Yesuslah harta terpendam dan mutiara yang berharga yang kami cari dan kami temukan. Bantulah kami untuk berusaha memupuk iman kami kepadanya dan mengandalkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.